Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ila qiyamah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk itu mendapatkan insyaallah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat. Nah, khusus yaitu insyaallah akan mengkaji yaitu salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yang mana kitab ini banyak menjelaskan tentang yaitu urusan ibadah batin, urusan ibadah yang mendalam tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala bagi para pemula, bagi para pencari. Siapapun di antara kita yang merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini wajib melanjutkan menelusuri yaitu apa saja yang menjadi pesan-pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk urusan yaitu akhirat. Akan tapi semuanya itu sudah dikemas dalam berbagai macam ilmu, berbagai macam dialek ilmu yang lahir daripada lisannya para ulama. Di antara ulama-ulama yang khas, baik ulama-ulama yang umum atau ulama yang umum pada umumnya baik yang khusus. Di sini Al-Imam yaitu Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini rahimahullah ta'ala alaih wa nafa'ana bi ulumihi. Beliau menjelaskan paling pertama di dalam kitab ini yaitu perkataan beliau, tujuan menyusun kitab ini adalah di antaranya beliau mengutip di sini yaitu beliau beralasan menyusun kitab ini yaitu untuk memenuhi perintah Allah, al-imtisalu li amrillah wa amaru rasuli wa raghbata fil wa'di shadiq, dan untuk memenuhi perintah yang datang dari Rasulullah SAW untuk menyenangi apa yang menjadi yaitu janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyenangi yaitu apa yang menjadi naskah di dalam Al-Quran ini secara benar-benar, yang memang kemasyhur dalam petunjuk kita, wa da'wat ilal khair, dan tujuan beliau adalah menyeru manusia dalam kebaikan. Ini kemudian yang terakhir wa nasrul lil ilm, beliau yaitu tujuannya menyebar luaskan ilmu. Ini Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Abdullah Al-Haddad beliau menyusun kitab dalam rangka itu. Mana perintah Allah di dalam Al-Quran berkaitan tentang yaitu tujuan beliau,
Beliau menyebutkan di sini, qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Jadilah kamu salah satu umat yang mana umat tersebut yaitu menyeru ke jalan kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf. Kegemaran umat tersebut yaitu ya'muruna bil ma'ruf, yaitu menyeru kepada kebaikan, menyuruh atau menganjurkan pada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan senantiasa mencegah daripada kemungkaran. Itulah umat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menyeru kepada kebaikan, menganjurkan kepada kebagusan, ya, mencegah daripada keburukan. Wa ulaika humul muflihun, dalam Al-Qur'an mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, itu di antaranya. Kemudian kata beliau, dianjurkan juga, Allah menganjurkan yaitu untuk menyeru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Itu juga terdapat dalam Al-Qur'an. Kan tapi beliau juga di sini disisihkan pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tujuan beliau, yaitu menyusun kitab ini yang dinamai dengan kitab yaitu Risalatul Mu'awwanah. Risalatul Mu'awwanah wal Mudhahirah wal Muwazzanah wal li ragibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Jadi risalah itu, yang disebut risalah adalah kitab kecil Al-Mu'awwanah, yaitu yang menjadi penolong, mempermudah. Kemudian wal mudhahirah, yang menzahirkan, ya, wal mu'azzarah. Itu ya muzahirkan. Intinya ini adalah pesan-pesan kebaikan untuk bagi orang yang beriman dalam perjalanan menuju akhirat. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u ilallahi ala basyiratin, qul hadhihi sabili ud'u ilallahi ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan Muhammad, qul hadhihi sabili, sampaikan Muhammad, ini adalah jalanku, ud'u ilallah, seru mereka menuju Allah ala basyiratin, agar mereka peka, agar mereka melihat, ana wa man ittaba'ani. Nah, kitabnya itu kepada diri baginda Nabi dan orang-orang yang berpengikut baginda Nabi SAW. Sehingga dalam hadisnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyablugha syahidu minkum al-ghaib farubba hamilun fiqhun ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilun fiqhun laisa bifaqih. Jadi artinya yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agar sampai orang yang kepada mereka yang liyablugha syahida minkumul ghaib, agar menyampaikan orang yang melek ini kepada orang yang gak bisa melihat, ya, agar menyampaikan orang yang sudah terang ini kepada orang yang masih samar. Itu anjuran Nabi, liyablugha syahidu minkumul ghaib. Karena ada di antara orang-orang yang membawa ilmu fikih kepada orang yang lebih fikih. Ada orang membawa ilmu fikih kepada orang yang lebih fikih darinya. Banyak orang yang membawa ilmu fikih ternyata itu sampai kepada orang yang lebih fikih darinya. Gitu. Kemudian
banyak orang membawa fikih kepada yang yaitu tidak tahu tentang fikih. Artinya orang yang membawa ilmu pengetahuan tentang urusan agama ini ternyata ada yang lebih tahu lagi daripada dia. Ada juga yang membawa pengetahuan ini kebetulan kepada orang yang memang tidak tahu. Jadi memang beragam ilmu ini, ada di atas ilmu itu yang lebih berilmu, ada juga memang tidak tahu sama sekali. Maka dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melek nunjukin yang buta, yang lebih terang nunjukin yang masih samar, karena pasti ada yang lebih mengetahui. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittaba'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a la ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Ada juga perkataan Nabi yang seperti ini, barang siapa menyuruh kepada petunjuk maka dia dapat dari boleh dia menyeru itu pahala seumpama orang yang mengikuti anjurannya itu. Layan kusu tidak berkurang sama sekali dari pahala orang yang ngerjainnya. Pahala yang dia dapat sedikit pun tidak kurang. Orang nih nunjukin orang, lalu orang yang ditunjukin ngerjain, maka orang yang memberi petunjuk itu dapat pahala yang sama seperti orang yang dia tunjukin. Pahalanya gak kurang sama sekali. Itu sabda Nabi. Kudu mau, makanya di situ hikmahnya kita kudu mau memberi terang ke orang lain. Wa man da'a ila dhalalah, dan orang yang mengajak pada kesesatan sebaliknya, kana alaihi minal itsmi, sama dia juga mendapatkan dosa dari berolehan dia menunjukin dosa itu. Gak kurang dari dosa yang didapat oleh orang yang mengikuti petunjuk kepada dosa itu. Dia pun sama seperti itu dapat dosanya. Contohnya gini, di sono ada hiburan jaipongan, pada berbondong-bondong karena sebab mulut dia orang sampai ke tempat jaipongan itu. Dia di rumah diem, nggak ikut hiburan. Walaupun dia di rumah, orang-orang di sono ada yang judi karena mulut dia, misalnya petunjuk dari dia. Orang ada mabok di sono karena informasi dari dia. Nah itu, walaupun dia di rumah tetap dosanya ngalir. Dia dapat seperti dia nonton di sono. Makanya jangan sekali-kali kita ngasih unjuk yang buruk-buruk ke orang lain. Karena kalau dia melakukannya, kita mendapatkan persis yang sama seperti dosa yang dia lakukan. Nah itu tujuan daripada beliau ya.